mana yang di sana, kalau maju ke depan. Maju ke depan. Semuanya apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ada yang sakit kah? Tidak. Tidak ada yang sakit. Kalau hari-hari kemarin ada yang sakit? Ada. Siapa? Angkat tangan. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini kan? Siap. Oke. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Debrianti, Ada Pak. Derlin, Ada Pak. Emmanuel, Ada Pak. Novi, Ada Pak. Sonya, Ada Pak. Wasti, Ada Pak. Welcin, Ada Pak. Yusniati, Ada Pak. Sani. Ada Pak. Dari mana dia? Tidak ada Pak. Oke, nanti teman-teman yang punya berdekatan dengan dia tolong beritukan ya. Iya Pak. Anak-anak hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini coba angkat tangan yang tidak bawa kitab. Kenapa tidak bawa? Lupa. Kenapa lupa? Ingat ya, yang tidak bawa kitab minggu depan Pak tidak izin untuk masuk. Oke? Oke. Pak minta ketersediaan 2 orang untuk memimpin. Yang satunya memimpin ujian, yang satunya memimpin doa. Silakan maju ke depan. Yang bersedia? Atau Pak yang tunjuk? Oke. Debrianti sama dengan Immanuel. Debrianti silakan tunjuk ujian dari Immanuel pimpin doa. Teman-teman, mari kita menambah pujian Gembala baik. 1, 2, 3. Gembala baik, bersuliman merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang putih jauh berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Bagi Pak Guru dan juga teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Bapa di surga, Bapa dan Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau menuntun kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dan membaca Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai dengan pelajaran kami Tuhan. Mari Kau berkati kami Tuhan, biar apa yang Pak Guru sampaikan kami dapat mengerti untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Itu tema pembelajaran kita. Ya, tema pembelajaran kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni.
Ya, dari tema ini ada dua materi pokok yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai memahami pengampunan. Memahami pengampunan. Dan yang kedua adalah arti mengampuni. Arti mengampuni. Oke, karena itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari kedua materi ini. Yang pertama itu adalah kita akan mencapainya, peserta didik akan memahami arti mengampuni dan diampuni oleh orang lain setelah mendengar cerita Nelson Mandela. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita akan menceritakan suatu kisah seorang dunia yang namanya adalah Nelson Mandela. Pak akan menceritakan kisah hidupnya. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menceritakan pengalamannya tentang mengampuni dan diampuni. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menuliskan pemahamannya tentang mengampuni. Dan yang keempat, peserta didik mengetahui akibat positif dan negatif dari sikap mengampuni. Dan yang keempat adalah peserta didik mengimani pengampunan dan penyelamatan di dalam Yesus Kristus melalui lagu yang mengatakan mengampuni lebih sungguh. Oke, coba anak-anak yang bawa kitab, coba silakan buka kitab. Ya, coba silakan buka kitab, buka di Matius pasal 6. Buka di Matius pasal 6. Oke. Sudah? Oke, buka Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Sudah? Oke, coba minta Pak Lukas kita satu orang untuk membaca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, terima kasih. Pak mau tanya, coba dari teman-teman, dari anak-anak semua, coba siapa yang punya banyak kawan di luar? Coba angkat tangan, siapa yang punya banyak kawan di luar? Angkat tangan. Siapa yang punya musuh? Ada yang punya musuh? Coba angkat tangan, jujur. Ya, tidak ada musuh kan? Ya. Oke, nah kita akan belajar dari kisah hidup Nelson Mandela. Nah, anak-anak sebelumnya Pak mau tanya, kira-kira siapa yang pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ada yang pernah dengar? Pernah? Tidak tahu. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang pernah dengar, berarti Marseille mau tidak Pak cerita? Mau? Oke. Pak akan menceritakan kisah hidup Nelson Mandela, bagaimana ia menjalani akan kehidupan dia. Nah, Nelson Mandela ini adalah seorang yang bukan orang Indonesia. Dia ini adalah seorang kaum kulit hitam yang berkebangsaan di Afrika Selatan. Oke? Dia itu orang Afrika Selatan. Nah, pada masa kehidupan Nelson Mandela itu ada di Afrika Selatan itu ada dua kelompok orang. Yang satu itu adalah kelompok kulit hitam dan yang satunya itu adalah kelompok kulit putih. Nah, yang kelompok kulit putih ini selalu melakukan penindasan yang tidak adil terhadap kaum kulit hitam. Sehingga melihat dari kisah ini, Nelson Mandela mulai untuk memperbaiki akan ketidakadilan penindasan yang terjadi pada orang-orang yang berkulit hitam ini. Yaitu dia berjuang terus untuk menegakkan keadilan. Nah, di tengah-tengah perjuangannya dia, anak-anak, lawan-lawan politiknya itu menjerat dia, akhirnya ia itu dipenjarakan selama 20 tahun. 20 tahun lebih. Nah, ketika ia berada di dalam penjara, anak-anak tahu bahwa ketika dia berada di penjara, ia terlalu banyak mendapat penyiksaan dari kepala penjara pada masa itu. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Nelson Mandela? Ketika ia keluar dari penjara, ia kemudian diminta untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin dan untuk menjadi seorang pemimpin nomor 1 Afrika Selatan pada waktu itu. Dan ia mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden. Dan pada saat itu pun juga ia terpilih menjadi presiden. Nah, apa yang terjadi? Setelah ia menjadi presiden, setelah ia dipilih ratu dan menjadi presiden, orang pertama yang diundang untuk makan bersama adalah kepala penjara yang tadinya dia di penjara terlalu banyak mendapat penyiksaan. Nah,
Melihat dari itu, Nelson Mandela kemudian setelah dia terpilih menjadi presiden, dia mulai dia memang di kepala penjara yang tadinya menghukum dia di penjara. Dia memanggil dia untuk makan bersama dengan dia pada masa itu. Nah, pada saat mereka makan bersama, ada seorang wartawan yang datang untuk bertanya kepada Nelson Mandela, kenapa kamu terlalu banyak memprioritaskan akan kepala penjara yang awalnya dia terlalu banyak melakukan penyiksaan terhadap kamu? Lalu apa jawabannya dia? Dia bilang apa? Ketika ia memberikan suatu jawaban yang sangat bagus, bahwa kita itu harus mengampuni orang yang berada dekat kita dan yang terlalu banyak melakukan kejahatan terhadap kita. Maka dengan itu, orang-orang yang berada jauh yang terlalu melakukan kejahatan apapun terhadap kita akan sanggup untuk mengampuni. Oke? Oke, ya. Nah, melihat dari ini, anak-anak mau tanya, kira-kira menurut anak-anak, kenapa Nelson Mandela ini dia mau untuk mengampuni kepala penjara tersebut? Kira-kira menurut anak-anak? Menurut anak-anak, siapa yang bisa jawab? Kenapa Nelson Mandela mau mengampuni anak-anak, orang yang tadinya terlalu banyak melakukan penyiksaan? Padahal dia sudah memiliki kesempatan untuk melakukan dia. Karena dia meminta tuntunan daripada Tuhan. Oke, yang pertama dia meminta tuntunan dari Tuhan. Yang kedua siapa lagi? Karena dia memahami arti pengampunan. Oke, memahami arti pengampunan. Siapa lagi? Apa? Dia dasar itu dia takut akan Tuhan. Oke, dia takut akan Tuhan. Yang siapa lagi? Karena dia tahu kalau mengampuni akan hidup rukun. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, tepuk tangan buat semua jawaban. Oke, semua jawaban yang akan berikan itu semuanya benar adanya. Nelson Mandela dia mau mengampuni orang yang tadinya terlalu banyak melakukan penyiksaan terhadap dia, karena dia hidup bebas dan berdamai dengan semua orang yang berada dekat dia. Nah, melihat dari ini, kira-kira menurut anak-anak, kenapa setiap orang itu membutuhkan pengampunan? Setiap manusia itu membutuhkan pengampunan. Kenapa Immanuel membutuhkan pengampunan? Kenapa kamu membutuhkan pengampunan? Supaya bisa masuk surga. Masuk surga, oke. Oke, siapa lagi? Mempunyai hidup yang tenang. Mempunyai hidup yang tenang. Hidup tenang ya. Hidup tenang. Siapa lagi? Supaya hidup diberkati Tuhan. Hidup diberkati Tuhan. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Kenapa setiap orang itu membutuhkan pengampunan? Mengapa setiap orang itu membutuhkan pengampunan? Ayo, jawab. Menurut anak-anak, kenapa setiap orang itu membutuhkan pengampunan? Nah, coba kalian perhatikan. Setiap orang membutuhkan pengampunan itu karena dia itu, semua jawaban yang di sini adalah betul. Semua benar. Dan setiap orang membutuhkan pengampunan itu karena dia itu mau bebas. Ya. Kalau seandainya si Immanuel memang melakukan kejahatan terhadap siswanya, yang pasti bahwa si Immanuel tidak akan bebas lagi untuk berbicara dengan siswanya. Betul toh? Dia kebebasannya akan semakin mengecil. Selanjutnya, seseorang membutuhkan pengampunan karena ia mau hidup berdamai. Dan yang ketiga itu adalah bahwa seseorang itu membutuhkan pengampunan karena dia mau untuk diselamatkan. Ya, dia mau untuk diselamatkan. Oke? Nah, anak-anak, coba sampai di sini. Ada yang mau tanya sedikit tentang mengampuni dan diampuni? Coba ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?
tanya kamu. Kalau tidak ada, coba anak-anak siapkan alat tulis kalian dan silakan kalian berbentuk 2 kelompok. Kalian nanti berbentuk 2 kelompok untuk berdiskusi tentang menuliskan pemahaman kalian tentang mengampuni. Oke? Untuk menuliskan pemahaman kalian tentang mengampuni. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah nanti anak-anak, silakan anak-anak coba untuk menceritakan pengalaman setiap anak yang mungkin pada waktu-waktu yang lalu pernah melakukan kesalahan terhadap seseorang dan bagaimana ia memohon ampun, atau menceritakan pengalamannya tentang bagaimana ia mendapat pengampunan dari orang lain. Coba nanti kalian berbentuk kelompok. Silakan bentuk 4 orang. Oke, silakan menuliskan apa yang kamu tahu tentang mengampuni. Silakan mengampuni. Itu yang pertama. Lalu nanti yang kedua adalah setelah kalian menuliskan itu, nanti ada perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan akan hasil diskusi kalian. Dan yang kedua adalah nanti kalian coba untuk menceritakan pengalaman kalian dalam kelompok, bagaimana kamu memperoleh pengampun dari orang lain dan kamu mengampuni orang lain. Oke? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Silakan Pak, berikan waktu 10 menit. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Coba nanti kalian dari masing-masing kelompok itu masing-masing mewakili untuk baca hasil diskusi kalian tentang mengampuni. Silakan. Saya Pak. Silakan. Berdiri.
Ya baik, jadi arti mengampuni di sini adalah memberi maaf kepada orang yang telah berbuat kesalahan terhadap kita. Itu arti dari mengampuni. Oke, memberi maaf kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Ya. Memaafkan ya. Memaafkan. Oke. Kelompok 2 Siap. Dari kelompok kami, pemahaman kami tentang mengampuni adalah mau menerima kesalahan orang lain dan memaafkannya. Oke, mau menerima kesalahan orang lain dan memaafkannya. Oke, silakan bagi bos. Masih mau jawaban yang jelas. Oke. Terima kasih. Coba waktu selanjutnya coba Pak berikan kesempatan kepada kalian untuk masing-masing kalian menceritakan pengalaman kalian. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan, lalu bagaimana kamu melakukan kesalahan kepada orang tersebut dan bagaimana kamu memperoleh pengampunan dari dia. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kamu mengampuni orang lain ketika orang lain melakukan kejahatan terhadap kamu. Silakan coba kalian membagi pengalaman. Saya Pak, Oke, sudah. sudah Pak, Sudah. sudah. Sekarang Pak mau tanya. Silakan kalian jawab jujur ya. Ya Pak, Jawab jujur. Siapa yang pernah melakukan kejahatan? Kejahatan apapun. Berkelahi dengan teman. Pernah. Coba angkat tangan siapa? Pernah semua? Ya. Oke. Yang salah itu kamu atau teman yang salah? teman. Bagaimana? Kadang-kadang tuh Ya, masalah banyak. masalah banyak. Masalah Oke. banyak. Coba jawab. Yang salah itu kamu atau teman? Dua-dua salah. Jadi ketika kamu menyelesaikan masalah itu diselesaikan dengan berkelahi. Nah, itu adalah masalah yang fatal kan? Itu kan nanti masalah yang bisa. Nah, coba angkat tangan bagaimana kamu menyelesaikan akan masalah itu ketika kamu melakukan kejahatan terhadap teman kamu. Contohnya ketika kamu mencuri pulpen dia, bagaimana teman kamu mengampuni kamu? Coba siapa yang pernah melakukan kejahatan? Apapun itu, coba ia menceritakan kepada Pak. Coba, silakan. Ya Pak, misalnya saya melakukan kejahatan dengan kakak Yusni. Misalnya ambil pulpennya dia dengan begitu menyadari kesalahan saya, berarti saya harus meminta maaf kepada Kak Yusni. Oke, mohon maaf. Nah kira-kira kamu pernah mengampuni akan sesama kamu atau tidak? Ketika dia melakukan kejahatan terhadap kamu. Mengampuni. Oke, nah sekarang karena kita akan lanjut kepada materi kita mengenai arti mengampuni. Arti mengampuni.
akan lanjut dengan materi arti mengampuni. Arti mengampuni. Mengampuni itu artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang pernah ia lakukan dengan tulus hati dan tidak mengungkit-ungkit akan kesalahan itu. Silakan kalian catat. Silakan kalian catat. Mengampuni itu artinya, oke? Mengampuni itu artinya memaafkan seseorang atas kesalahan dengan tulus hati dan membebaskan seseorang dari rasa bersalah dan tidak mengungkit-ungkit akan kesalahannya lagi. Oke? Jadi kalian coba perhatikan. Mengampuni seseorang itu artinya kita memaafkan seseorang ya. Nah, coba Pak tanya, kira-kira memaafkan seseorang itu mudah atau tidak? Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kenapa? Kenapa ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap kita, lalu kita mau mengampuni dia kok susah sekali? Kenapa? Mengapa? Ayo. Karena apa? Karena ada yang tidak memaafkan dengan tulus hati. Iya, kenapa tidak memaafkan dengan tulus hati? Egois. Apa? Egois. Oke, egois. Silakan beri aplaus buat Adinovi. Egois. Egois. Egois itu apa? Egois itu apa? Ya. Apa? Jawab kuat. Mementingkan diri sendiri. Oke, mementingkan diri sendiri. Ya, betul. Nah, sekarang kalian perhatikan. Setiap orang ketika ia susah untuk mengampuni seseorang itu karena adanya sifat egois yang timbul dari hati kita. Nah, terkadang ketika orang melakukan kesalahan, itu kita sulit untuk mengampuni dia karena kita itu terlalu egois dan kita punya keangkuhan yang cenderung menempatkan diri sebagai orang yang paling benar dan menganggap orang lain bersalah. Jadi contohnya seperti ini. Sekarang Immanuel dengan Wasti, mereka ini punya masalah, oke? Mereka punya masalah. Lalu kemudian untuk memperbaiki kesalahan ini, mereka tidak mau memperbaiki. Mereka mau memperbaikinya dengan cara apa? Berkelahi. Itu adalah cara yang salah. Nah, karena tidak ada dari kedua pihak, baik dari Immanuel maupun dari Wasti yang mau datang untuk mau mengatakan kesalahannya itu karena egois. Itu karena egois. Ia terlihat selalu memandang bahwa dirinya paling benar walaupun dia sudah salah. Oke? Ia selalu menunggu untuk orang lain yang dapat untuk mengampuni, untuk memohon ampun. Tetapi dia sendiri tidak mau datang untuk mengaku kesalahan. Nah, itu karena egois. Nah, yang selanjutnya bahwa mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke? Silakan catat. Mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama yang perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika kita mau mengampuni seseorang itu, anak-anak perhatikan. Ketika kita mau mengampuni seseorang itu artinya bahwa kita mau melepaskan, mau tidak mengingat dia lagi, tidak.
Lalu, bukan dalam arti bahwa kita mau mengampuni seseorang itu kita mau melupakan dia dan kita tidak mau berteman lagi dengan dia. Contohnya ini ya, adik Derlin dengan adik Novi, mereka ini punya masalah. Nah sekarang yang melakukan kejahatan itu adalah Novi, sedangkan yang korbannya adalah Derlin. Nah sekarang Derlin dia mau untuk mengampuni Novi, tapi dengan persyaratan bahwa dia tidak lagi mau berteman dengan Novi. Nah itu salah, oke? Itu salah. Ya, yang namanya mengampuni itu adalah sikap yang timbul dari hati dan suatu keputusan yang melupakan kesalahan orang lain dengan tidak mengingat kesalahannya. Walaupun bahwa sudah melakukan kejahatan, Novi sudah melakukan kejahatan, tapi Derlin mau mengampuni dia, dan selanjutnya mereka menjalani akan hubungan pertemanan mereka. Bukan dalam arti bahwa ketika ia memaafkan dia, mengampuni dia, Derlin mau berpisah dengan Novi. Tidak seperti itu. Nah, jadi dengan mengampuni kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Oke? Dengan mengampuni artinya kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Nah, dengan begitu bahwa pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati dengan tidak dari hati, dan mengampuni tidak akan mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya bahwa kejahatan yang telah terjadi, contohnya bahwa Novi pernah melakukan kejahatan atau Welchin pernah melakukan kejahatan dengan Wasti, contohnya seperti itu. Apakah bahwa masa lalu yang kejahatan yang telah dibuat itu akan terus berlanjut? Itu tidak. Tetapi bahwa ketika kita mengampuni seseorang, maka langkah depan kita akan menjadi cerah. Artinya bahwa kita akan terus bersama, terus bersatu. Seperti itu. Itu adalah arti mengampuni. Nah, sekarang coba anak-anak silakan buka kitab kalian dan baca dari Kedua Korintus pasal 2 ayatnya yang 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Oke, supaya iblis jangan Beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Oke, nah itu bahwa ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, berarti kita apa? Berarti kita dimenangkan oleh iblis, dan iblis memperoleh banyak keuntungan daripada kita. Nah, selanjutnya coba adik-adik baca dari pertama Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Oke, coba dari kelompok ini baca dari pertama Petrus pasal 3 ayat 9. Pertama Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oke, nah coba kalian perhatikan dari kedua ayat ini kita tahu bahwa coba angkat tangan siapa yang ketika temannya melakukan kejahatan terhadap dia akan membalasnya dengan jahat. Dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba angkat tangan siapa yang mau? Siapa? Tidak ada kan? Ya. Nah,
kalau begitu coba angkat tangan siapa yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan atau memberkati. Coba angkat tangan. Semua mau. Oke. Sekarang kalian berikan kalian kesempatan untuk menuliskan sebuah doa yang isinya tentang komitmen bahwa kamu akan melakukan pengampunan terhadap siapapun yang mau mengampuni kamu. Ya, dan doa itu nanti kemudian dikumpulkan. Oke? Silakan kalian menulis. Silahkan kalian tulis. Silahkan kalian tulis. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah. Oke, silahkan kalian kumpulkan. Kumpulkan. Oke, sudah. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
Kembali. Silakan. Oke, silakan terus. Coba angkat tangan yang mau mengampuni. Yang mau mengampuni. Oke. Yakin mau mengampuni? Yakin. Oke. Seandainya kalau di dalam suatu kesempatan orang melakukan kejahatan terhadap kamu dan kejahatan itu terlalu membuat kamu tersakiti, membuat kamu merasa sakit, tapi kamu benar-benar sakit, dan kemudian kamu memiliki suatu kesempatan untuk kamu, artinya bahwa di suatu kesempatan kamu sudah punya kuasa atau kamu punya kuasa untuk membalas. Apakah kamu akan membalas? Tidak. Ya? Tidak. Oke. Kalau begitu Pak yakin bahwa anak-anak semua sudah siap untuk mengampuni kesalahan orang lain kan? Ya. Oke. Kalau begitu kita akan menyanyikan lagu Mengampuni lebih sungguh. Semua tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Coba angkat tangan. Semua tahu? Tahu. Oke. Silakan Kakak Wali maju ke depan untuk pimpin ujian. Mengampuni lebih sungguh. Silakan maju. Satu, dua, tiga. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ulang satu kali lagi. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Oke, terima kasih Adik Kunci. Silakan kembali. Nah, sekarang semuanya sudah siap untuk mengampuni kan? Siap. Ya, siapa yang belum siap? Kamu belum siap ya? Sudah siap. Oke, kalau semua sudah siap untuk mengampuni, berarti bahwa yang tadi bacaan kita di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 itu mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu mengampuni kesalahan kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni akan kesalahan kita. Karena itu, sebagai manusia, anak-anakku, sebagai manusia kita perlu mau untuk melihat diri kita bahwa diri kita ini adalah diri yang penuh dosa. Karena itu kita perlu untuk mengampuni akan sesama kita. Maka di situ kita akan memperoleh pengampunan yang dari kepada Allah sendiri. Nah, silakan Pak tanya lagi, mengampuni itu apa? Coba silakan. Memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan Kesalahan orang lain. Oke, memaafkan kesalahan orang lain dengan tidak mengungkit akan kejahatan lain. Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini kita akan selesai dan karena itu semuanya tenang untuk kita masuk dalam doa penutup. Silakan menyimpan alat sekalian. Oke. Pak akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa
mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami percaya bahwa sampai dengan saat ini kami ada itu semua karena keberkatan terima kasih Bapa yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan dan juga umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Bapa berikan kepada kami untuk kami anak-anak-Mu boleh dapat berkumpul bersama untuk belajar, melakukan kegiatan belajar mengajar. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami tidak memiliki sesuatu apapun untuk merasa kebaikan dan cinta kasih-Mu, hanya dengan doa kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang berkasih, kiranya materi yang telah kami pelajari bersama di hari ini sekiranya boleh dapat membawa berkat bagi kami semua. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak yang kami berkati, sertai akan kami anak-anak peserta didik. Bapak yang kami berkati akan setiap kehidupan mereka sedang Bapak. Dengan semoga doa kami Bapak, dan ampuni sucikan setiap kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah kepada surga. Haleluya. Amin. Pertemuan kita selesai. 1, 2, 3. Shalom.